Kalau untuk pelanggan itu nggak boleh muter-muter teman-teman. Yang muter itu kita. Jadi pelanggan itu harus tetap. Kemudian kita lingkarkan agak ke atas seperti ini striknya ya. Kita turunkan. Kita tarik dari titik ini teman-teman. Lutut tarik ke pinggang. Ini untuk mengetahui belakangnya itu biar pas. Nih, tak ukur. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum ya. Selamat pagi. Ini saya sedang live di TikTok. Saya ditemani Rizky, asisten saya. Dia yang pemalu, soalnya jarang masuk kamera. Tapi sering masuk TV, TV-nya gede. Jadi kita akan membuat celana. Celana itu seperti ini. Saya yakin untuk teman-teman pemula celana itu memang agak rumit, mulai dari polanya sampai jahitnya. Tapi saya akan ajarkan, saya coba jelaskan secara live. Teman-teman bisa langsung tanya. Kalau ada misalkan, Mas itu saya ulangi lagi bagian itu saya nggak tahu maksudnya. Silahkan, itulah enaknya live ya. Jadi seperti ini. Nanti celananya seperti ini, sederhana. Kalau masalah saku itu hanya model, tapi yang penting itu pengukuran, pola, dan cara jahit urutannya. Ya, kita akan mulai. Pertama untuk membuat pola saya persiapkan teman-teman. Bentar, ini kok kertas ini lupa. Saya akan membuat tabel seperti ini. Sebenarnya nggak perlu ya. Nanti saya tuliskan buat teman-teman. Lain kali saya akan share yang ini ya. Ini formulir untuk bukan pendaftaran ya, tapi untuk isi data. Jadi ini lebih enak. Jadi kita mau bikin celana customer, nanti di sini ada ukuran fittingnya dan lain-lain. Nanti saya akan ajarkan, paling enggak teman-teman dapat inspirasi. Oh, kok enak kayak gitu ya, gitu. Yuk kita mulai. Kalau buat celana kita harus tahu ukuran pemakainya. Untuk mengukur celana, jadi yang perlu kita siapkan, teman-teman siapkan tambang. Tapi saya pakai karet nih, pakai tambang. Buat apa? Buat ngikat pinggang pemakainya. Maksudnya gimana? Jadi biar kita tahu posisi yang pas itu di mana. Saya contohkan ya untuk saudara Rizky. Oke, tak ukur sini. Maju lagi aja. Oke, bentar tak ikat ya. Kalau mau ngikat ke pelanggan, bilang maaf ya, tapi karena sama Rizky saya nggak minta maaf. Jadi pura-pura gini, maaf ya Bu, saya ikat pelanggan, ikat pinggangnya ya. Ini buat pengukuran gitu. Harus seperti itu. Jadi pelanggan nyaman. Apalagi kalau baru kenal gitu ya, seperti itu. Oke, nanti kita tanya sama pelanggan, Bu atau kalau Mbak atau Bapak, enaknya biasanya makanya di mana? Nah ini biar tahu posisinya. Enak nanti di semua ngisar maning, segini, biar kita tahu posisi pinggang orang kan beda-beda. Kemudian bagian panggang, bagian belakang muter sedikit. Sebenarnya kalau untuk pelanggan itu nggak boleh muter-muter teman-teman. Yang muter itu kita. Jadi pelanggan itu harus tetap. Cuman kalian ikut untuk keperluan tutorial, saya suruh muter aja gitu ya. Kalau pelanggan ini belakangnya berapa ukurannya gitu ya, biar pas. Nah, yuk ngadep ke depan lagi. Oke, jadi kalau dirasa udah pas, ini pinggang kalau ban ada lebar, ini yang paling atasnya gitu ya. Jadi kita tahu posisi pinggangnya itu di mana. Itu posisi atasnya liatin Mas celananya. Oh ya, jadi posisinya itu kalau di celana seperti ini. Nah, tadi yang ini ban putih itu, ini di titik yang paling atas di sini. Usahakan di sininya ya. Ya, kalau di saya itu maaf. Nah, di yang paling atas ini. Ini saya sempahnya kelihatan ya. Nah, pokoknya tapi jangan di sini ya. Yang paling atas. Jadi kita tahu tingginya itu seberapa. Dimengerti? Kita mulai untuk ukurannya. Ukuran pertama kita ukur lingkar pinggang. Tentu saja berarti pinggang sini ya, yang di bagian ini. Kita ukur, nggak usah dikempes-kempesin, biasa aja. Kalau cewek itu seperti itu, kalau diukur dikempes-kempesin. Oke. Susah itu. Nih, kalau diukur di seukuran ini lingkarnya berapa? Jangan ditarik, jangan dikendorkan, dipas saja. Ini punya Rizky ada 82,5. Oke, saya tarik sedikit biar agak langsing, nggak apa-apa. 82. Saya tulis di sini 82. 82 nih saya tulisnya di sini. Ini ukuran, jadi ini ada ukuran fitting. Nah di sini. Ya, nanti formulirnya saya bagikan biar teman-teman nanti bisa ikut belajar kapan-kapan ya. Share dong Mas formulirnya di grup deh. Iya, nanti saya share jadi teman-teman bisa ikut. Saya lupa, jadi harusnya dipersiapkan dulu ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman tahu nanti bisa nusul. Kemudian pinggul itu sebenarnya nih ya sekali lagi jangan disuruh muter, tangganya kita yang muter. Cuman kalau saya nggak suruh muter teman-teman nggak lihat. Oke, tak putar sini. Ukur pinggul itu di mana? Kemudian ukur pinggul, kita cari ukuran yang paling bokong kalau saya menjadi pantat gitu, yang paling gede. Gedenya di mana gitu ya. Nah, coba teman-teman dilihat dari samping kelihatan mana yang paling gede kira-kira. Nah, di ukuran sini. Nah,
Itu ukuran pinggul. Itu jaraknya sekitar antara 18 sampai 12 14 cm. Kira-kira seperti itu. Pokoknya dari pinggang turun berapa tergantung posisi pinggangnya juga, Deng. Nah, ini saya dapat pinggul itu 110. Ya. Ini cara ukur pinggulnya. Jadi cari yang paling besar. Kalau misalkan ini masih bisa turun lagi, berarti di sini pinggulnya ya, 110. Itu pinggul. Tak tulis dulu. Lingkar pinggul 110. Nah, tinggi pinggul kita bisa tulis tapi sebenarnya nggak wajib. Nih, saya ulangi lagi. Maaf, Rizky boleh muter Rizky? Oh ya, gitu. Oke. Nah, kita akan cari posisi pinggul yang terbesar di sini ya, kira-kira ya. Bentar, tadi kurang turun. 110 di sini. Kita kan tahu posisi pinggul di sini. Coba kita ukur ada berapa dari garis pinggang di sini tadi ya. Nah, ini ada 17 cm sampai pinggang sini ya. Maka tinggi pinggulnya itu 17 cm, teman-teman. Oke. Jadi kalau misalkan turun pinggul, ininya lebih pendek lagi. Ini udah termasuk panjang. Saya tulis di sini tinggi pinggul 17. Ini nanti untuk berguna untuk mencari posisi pinggul, ya. Pesak. Tadi saya lupa. Sebenarnya kalau kita mengukur, pertama pelanggan nggak boleh muter. Kedua kita suruh buka kaki sedikit. Nah, segitu ya. Langsung buka. Kenapa? Jadi ketika kita mengukur paha atau pesak kita nggak nyelip meterannya kayak gini ya. Maaf. Kalau ukur paha seperti ini dan bilang maaf ya Bu, saya ukur pesaknya kadang-kadang orang kan nggak ada yang risih. Tapi seperti ini caranya ya. Bagian belakang tak ukur, silahkan muter Bun. Bun. Ya Pak, Bun apa Rizky? Nah, ukurannya dari yang belakang ini tinggi berapa? Nah, sampai sini, pokoknya sampai pol mentok. Oke, Rizky ya buka gitu. Kita ukur sampai yang depan. Nah, jadi Oh, yang belakang dipegangin dong. bentar. Ini meterannya menyelip. Oke, diukur sampai mentok gitu ya, tapi jangan ditarik kenceng. Nanti sakit. Ada 73. Saya pakai 74 saja ya. Supaya beda dikit, nggak apa-apa. 74, tak tulis. Pesak 74. Sebenarnya untuk pesak itu ada metode lain. Boleh diukur pakai penggaris, tapi ini cara pertama dulu. Nanti lain kali saya jelaskan lagi. Kemudian setelah pesak kita lingkar paha. Lingkar paha. Nih. Cara ukurnya seperti ini. Maaf ya. Oke, sampai mentok ke atas kayak ngukur pesak tadi. Seharusnya ini kalau untuk pesak dan paha itu kita ukur sekalian. Jadi nggak nyelipiran 2 kali gitu ya. Nah, seperti ini. Kita tarik ke samping. Oh ya, maaf, dari samping aja nih. Rizky nyamping sana. Nah, soalnya biar kelihatan ya. Buka kaki nih. Nah, kita mentokkan ke atas meteran, teman-teman. Kemudian kita lingkarkan agak ke atas seperti ini striknya ya. Kita turunkan. Oke. Posisinya di mana sih? Jadi paha itu, maaf, di sini kan ada kayak bokong gitu ya. Kalau teman perhatikan, kalau dia mulai turun kecil. Nah, di sini lihat patahnya di sini. Nah, itu ukuran paha itu di situ. Itu paha terbesar. Paha terbesar turunnya jadi dari pantat turun sedikit. Ini ada 72, ini paha yang terbesar, pokoknya mentok ke atas gitu ya. Oke. 72. Kemudian saya ukur lagi langsung, biasanya kalau saya sih langsung ya. 72 lutut. Lutut itu kita bisa boleh rabah, kan kelihatan lah lutut di sini, nggak mungkin di sini lututnya ya. Di sini kira-kira. Oke, tak ukur pas saja teman, nggak usah dilebihkan. 44 ada nih lututnya ya. Kita tulis dulu biar nggak lupa 2 kali. 72 pahanya. Kemudian lututnya 44. Kita ambil lagi lingkar kaki bawah. Nih, cara ngukur lingkar kaki bawah. Teman-teman caranya seperti ini. Maaf ya, tak buka dulu sedikit. Rizky boleh nyamping kakinya. Nah, gitu. Sekitar tungkak sini. Caranya seperti ini. Oke. Tungkak itu tumit. Tumit ya sini. Agak jinjit tuh. Rizky yang jinjit. Nah, gitu ya. Nah, seperti ngukurnya ini. Ini fungsinya kalau kita bikin celana yang ngepres. Kalau ini nanti bikin cutbring nggak masalah ya. Nah, ini ada 29,5. Saya genapkan jadi 30 saja ya. Jangan tulisnya 3 ini. Ini kan ada ya, 29,5. Jadi 30. Nah, lingkar kaki 30. Oke, lanjutnya panjang celana dan panjang lutut. Oke, kita ukur panjang celana. Nyamping aja ya, nyamping. Panjang celana seperti ini, kita ukur dari pinggang. Jangan langsung lurus seperti ini teman-teman. Jadi ngikutin bentuk tubuh. Tubuh kan agak ini ya, ditekan.
ke sini. Dipegangin Ando. Udah nggak apa-apa. Ini segini nggak apa-apa. Nah, kita kan kali ini dari ini kita pegang sini, lanjut ke bawah sampai sesuai keinginan. Kalau pelanggannya misalkan nggak minta atau nggak, terserah sampean. Biasanya standar saya dari lantai saya naikkan sekitar 1 atau 2 cm. Kalau mentok lantai 102 nih ya. Saya di sini paling 100 cm jadinya. Tapi kalau pelanggannya lihat celana yang dipakai, nah kalau kebetulan ini saya ikutin celana yang dipakai aja. Ini 98, saya bikin seperti ini. Kalau panjang sesuai selera ya, tanyakan pelanggan gitu ya. Kemudian, bentar, panjang celana 98, panjang lutut. Nah, tadi sebenarnya bisa langsung. Lutut, kita kan tahu posisi lutut di sini kira-kira. Ini berguna kalau kita bikin celana pendek, biar kita tahu posisinya. Nggak apa-apa. Sampai di sini lutut. Ini ada lutut itu kan jendol kelihatan ya. Ini ada 55. 54. Sebenarnya hanya perkiraan saja, tapi biasanya sudah standar lutut orang itu panjangnya segitu. 54. Nah, jadi ini semua ukuran yang kita butuhkan untuk bikin celana. Nanti bisa digunakan untuk semua model. Jadi seperti itu saja ya. Oke, untuk Rizky, terima kasih sudah jadi model. Terima kasih teman-teman, dadah untuk Rizky. Makasih Riz. Nah, tadi itu kita sudah belajar mengukur teman-teman. Nanti selanjutnya kita akan bikin celananya, tapi sebelum bikin celana dari data ini kita akan konversikan ke sesuai model atau ke bentuk modelnya. Karena teman-teman kalau bikin pas seperti ini bisa dibentuk apa saja. Misalnya gini, datanya satu, teman-teman suatu saat ingin bikin yang model jutbre, bikin yang model jutbre itu yang di bawah, atau yang press body, atau yang bikin longgar, itu datanya satu, nanti hanya penambahannya yang beda. Seperti itu. Tapi saya akan bikinnya standar saja, bawahnya agak lurus seperti itu. Yang kira-kira seperti ini nantinya. Tapi nanti saya juga ajarkan dari data itu bikin celana yang model-model lagi. Itu bisa dibikin untuk yang ploy 2, ya, ploy 1 nggak masalah. Kita bikinnya seperti ini saja ya. Oke. Yuk kita mulai. Sambil jeda dulu sebelum membuat pola, saya siap-siap. Teman-teman silahkan boleh bantu tap-tap layarnya yang baru hadir. Atau pengen Tautan share buat teman-temannya biar belajar bersama di Jambla Studio. Betul. Selamat pagi semuanya yang baru bergabung. Nyimak untuk belajar nggih, monggo. Nyimak. Terima kasih sudah gabung. Cara nyimpen live gimana, Mas? Nanti di-share ya. Apa cara nyimpen live? Oh, kalau nyimpen live, nah aku nanti share di Facebook nanti biasanya saya juga share lagi, saya share ulang, saya download. Iya. Nanti saya edit biar lebih gampang. Kalau seperti ini kan orang agak susah ya live ya. Kalau langsung di-upload, tapi nanti saya edit. Saya ini ulang, tapi saya nanti juga bikinkan di YouTube yang versi lebih jelasnya lagi, lebih enak. Ini biar teman-teman silakan tanya-tanya ya mumpung lagi live. Kalau enaknya kalau lagi live itu bisa langsung tanya, langsung saya jawab seperti itu ya. Jadi nanti saya bisa menjeda. Ini ada yang tanya tentang ini. Kadang-kadang saya kan kelewatan itu ya. Maksudnya apa ada bagian yang lewat. Oke, kita akan bikin pola dengan model belakang ploy seperti ini teman-teman. Ada 2 ya. Sebenarnya ploynya itu boleh di depan atau belakang. Saya ajarkan yang bikin belakang sama saja kok urutannya nanti. Kita simpan dulu ya ini polanya. Sebelum bisa ukur dan buat pola, monggo niki belajar bersama. Ya, ini lagi habis mengukur tadi. Nah, ini kita akan sini Bun, maju Bun. Untuk bikin pola pakai kertas apa? Oh, ini saya pakai kertas pola teman-teman, namanya kertas Samson. Seperti ini kalau populernya, tapi kalau saya nyebutnya kertas pola. Karena biasa dipakai. Oh iya, untuk belajar menjahit ya, bikin pola. Oke, seperti ini. Nanti saya pakai spidol warna merah dan biru biar gampang. Ini kainnya tak singkirkan dulu ya biar lega tempatnya. Sini Bun, dekat Bun. Oke. Sebelah sini kanan. Ini tanggal berapa sih Bun ini? Tanggal 9. Tanggal 9. Nah, ini formulir ini nanti teman-teman bisa simpen untuk keperluan mendatang. Kalau misalnya saya contohkan tadi namanya Tante Rizky. Rizky. Nah, seperti ini. Nanti alamat teleponnya boleh diminta. Kalau perlu nama anaknya. Kenapa? Itu penting loh.
Kalau saya gini, kalau pelanggan Otomatis itu, ya? iya, jadi misalnya gini, ada kalau kita kan manusia ya harus punya istilahnya gitu. Kalau pelanggan datang, Bu, apa kabarnya si Anu udah sekolah sampai di mana? Dia senang kalau seperti itu. Itu tuh basa-basi, tapi sebenarnya orang itu senang kalau disapa seperti itu. Kalau kita merasa kenal sama keluarganya, namanya, alamatnya gitu ya. Ibu tinggal di mana ya? Misalnya bundanya siapa gitu. Iya, betul. Saya sering catat ini sampai detail kadang-kadang. Kalau anak-anaknya punya data, saya simpan juga. Oke, seperti ini. Ini namanya Rizky. Kita akan bikin pola. Kita lakukan penambahan, teman-teman. Cara seperti ini. Ini ada pola nanti untuk penambahan. Ini plus, maksudnya itu penambahannya berapa. Kemudian ini pola setelah ditambah. Kita akan bikin model sesuai keinginan. Nanti kan beda-beda penambahannya, tergantung penambahan. Kemudian nanti ini bagian depan. Depan ini kan nanti untuk sketsa sini, sketsa polanya. Jadi nanti kalau bikin lagi itu sudah sama persis. Kalaupun ada perubahan nanti bisa merubah yang akurat. Belakang dari penambahan. Kita coba hitung ya. Kita hitung dulu. Penambahannya kalau untuk pinggang nggak usah ditambah. Kalau ditambah nanti pelorot. Ya, saya coret saja pinggang. Jadi ini tetap 82. Maka untuk bagian depan dan belakang biasanya untuk depan itu lebih kecil 1 cm untuk setengahnya ya. Kalau dua-duanya berarti 2 cm. 82 dibagi 2, saya korek-korek di sini saya 82 dibagi 2. Silakan teman-teman boleh ikuti punya sendiri, itu ada 41. Maka 41 saya bagi 2 tapi depannya lebih kecil. Maka solusinya berarti depannya 20. Ini setengahnya ya berarti ya, setengah depan. Kemudian 21. Dimengerti ya, untuk belakang 21, depannya nanti 20. Soalnya ini nanti dikali 2 hasilnya pinggang ya. Full. Itu untuk pembagiannya. Kemudian untuk lingkar pinggul. Lingkar pinggul kita bisa lakukan penambahan. Ini sebenarnya tergantung bahan teman-teman. Jadi, tapi saran saya cari amannya teman-teman boleh ditambah 4 cm atau 5 cm juga. Kalau saya akan tambahkan biar agak press body, tambahkan 4 cm. Jadi teman-teman ukurannya misalkan berapa 100, diukur pas ditambah 4 cm, ditambah 4 jadinya 104. Contohnya yang ini ya. Nah, nanti untuk belakang depannya nanti setelah pembuatan pola ya. Kemudian tinggi. Kenapa 104? 114 maksud saya, ada yang salah. Oh iya, ini malam saya sambil ngoceh jadi lupa. Terima kasih udah diingatkan. Oke. Jadi ini ditambah penambahan jadi 114. Kemudian tinggi pinggul ya udah dari ini ya, kita coret saja. Jadi ini tetap 17. Ini nanti mau di-download ya. Ada watermarknya enggak ya? Nanti tak kasih, iyalah nanti biar teman-teman ikut tahu. Oh ini saya bikin sendiri teman-teman desainnya karena memang karya saya sendiri. Saya nggak beli, kalau teman beli di mana nggak bakal ada. Karena ini saya kreasi saya sendiri biar gampang dari pengalaman gitu ya. Pesak 74. Ini pesak ngepres teman-teman. Tapi kalau untuk penambahan saya sarankan pesak itu ditambahkan 3 atau sampai 5 cm. Saya akan tambahkan biar agak pas. Karena anak muda ya, kalau orang tua biasanya diminta ditambahkan biar longgar. Jika saya kasih 3 atau 4 cm saja, karena agak gemuk, agak subur. Saya bikin 78 nantinya. Jadi 74 ditambah 4, 78. Biasanya paling nambahnya 3 cm, minimal 3 cm ya. Kalau badannya kecil. Kalau badannya kecil, kalau gede boleh 5 cm. Kalau semakin gendut, semakin gede ya. Biar imbang. Kemudian, nah nanti ini untuk badan depan, teman-teman dari 78 itu pesak ya seluruhnya, boleh lihat di bagian sini. Ini kan ada sentian bentar. Kalau di meteran itu ada bagian yang inci. Nah ini ada berapa itu 78 ya. Kita lihat ini ada berapa 30 ya 30. Kita tulis ya 78 30 setengah. Maka saya tulis bagian sini 30 setengah. Oke seperti itu. Nanti untuk bikin apa namanya pesaknya gitu ya. Karena Rizky itu dia sukanya agak ini lumayan tinggi 30 itu kalau untuk cewek, soalnya dia agak suka apa namanya di bagian perut, makanya nggak di pinggang nggak di pinggul, agak ke atas. Kalau biasanya paling 27 itu udah panjang. Oke? Badannya tinggi gede soalnya ya. Iya, tinggi juga anaknya. Lingkar paha. Nah, kalau untuk paha, kalau bahannya mati, saran saya ditambahkan 5 cm. Kalau minimal 3. Minimal 3, kalau bahannya mati, soalnya gini, mati itu seperti ini. Saya contohkan. Jadi itu nggak melar. Iya, nggak straight. Kalau ini bahannya itu mati, jadi dia nggak bisa melar gitu ya, mati. Maka penambahnya saya sarankan 5. Tapi kalau bahannya straight boleh 3, biar enak dipakai gitu ya. Saya tambahkan 5 saja. Saya tambahkan 5 untuk paha.
Kemudian nanti untuk lutut itu penambahannya kalau untuk anak cewek itu paling 3 cm minimal, boleh 4 cm, saya kasih 4 cm jadi biar agak longgar gitu ya. Tapi kalau untuk orang, kalau sebenarnya lutut itu bisa sesuaikan dengan model. Kalau modelnya pengen longgar nambahnya bisa 10, kalau untuk laki-laki biasanya tambahnya banyak. Kalau bapak-bapak gitu ya kan nggak suka, kalau saya termasuk longgar saya kasihnya 10 kadang-kadang, kalau tergantung model. Nah untuk lingkar bawah itu biasanya saya ngikuti lingkar lutut, terkecuali kalau teman-teman bikinnya model press bawah yang model kayak pensil gitu ya, itu ditambahkan 1 atau 2 cm ya, kadang-kadang malah pas. Nah nanti saya hitung dulu yang atasnya nih ya, 72 bagian paha ditambah 5, 77 ya. Lingkar lutut ada 48 dari mana? Dari 44 ditambah penambahan 4 ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian kalau lingkar bawah, kalau teman-teman mau dibikin lurus dari lututnya, ini kan ada 48, teman-teman bagian bawahnya boleh, tapi jangan sama, kalau sama nanti gede banget jadinya. Saya akan bikin sekitar 44 saja ininya, jadi agak lurus, makanya nanti ada penambahan 14. Kadang-kadang kalau model lurus itu bawahnya itu penambahnya 12 atau 14 seperti itu. Tapi sekali lagi ini tergantung model bawah. Kalau cutbre bisa nyampe 50, cutbre itu yang bawahnya gede, itu sesuai selera ya sebenarnya. Kalau ini penambahan kaki bawah kan tahu kan lebarnya, panjang nggak usah ditambahkan, nanti kepanjangan. Tadi ada 98, dan panjang lutut nggak terlalu penting karena ini juga nanti untuk model panjang jadi nggak dipakai. Oke, kita konversikan lagi ke bagian belakang teman-teman. Kita lanjut ya. Setelah penambahan yang paling penting teman-teman perhatikan bagian lingkar paha, lutut, bawah. Nanti untuk paha belakangan saya akan hitung bagian yang lutut dan kaki bawah. Ini teman-teman silakan masukkan dua di sini ya, sejajar lutut 2. Kita hitung dulu ini. Caranya seperti ini. Kenapa kalau teman-teman modelnya kakinya bawah kecil ini tambahnya 1? Nanti jelaskan di bagian sini ya nanti ya, biar teman-teman maksudnya apa gitu penambahannya. Yang bagian belakang ini kita hitung dari pola yang ditambahkan ini dibagi 2. 44 bagi 2 berapa? 22. Kalau 48 24. Nah yang depan maka hasilnya dari pengurangan yang ini, 24 dikurangi 2 22 dikurangi 2 20. Ini kalau di total hasilnya ini 20 ditambah 22 ditambah 2 hasilnya 44 ya. 22 ditambah 24 22 hasilnya 48. Ini totalnya seperti itu ya, jadi pembagiannya. Oke, kita masuk ke lingkar paha. Paha kenapa paha terakhir? Karena paha memang agak sulit untuk penambahnya, ada perhitungannya lagi. Lingkar paha dari ini 77 kita bagi 2 teman-teman. Sebenarnya enakan itu digenepin ya, saya nggak apa-apa. 77 hasilnya piro ya? 38,5 ya kalau nggak salah Bun ya. 38,5 ya. Nah ini untuk belakang 38,5. Dari 38,5 ini 38, bentar ini agak rumit ngitungnya, saya genepin saja jadi 6 saja ininya ya. Jadi ya, 78 aja gitu ya. Nah, ini 6 yang ini biar agak ini. Jadi 39 jadinya ya. Nah, biar gampang. 39 kalau tergampang 39 dibagi dikurangi 20. 20 itu dari mana? 20 itu dari badan depan pinggang. Saya ulangi. 39 itu dari lingkar paha dibagi 2, setelah ditambahkan ya 3 bagi 2 ya 39 dikurangi pinggang bagian depan kurangi 20, kemudian hasilnya dibagi 2, kita hitung 39 kurang 20 jadinya 19 dibagi 2 hasilnya 9,5 ya 9,5. Kemudian 9,5 ini 9,5 itu untuk pengurangan 9,5 dikurangi 2. Maka hasilnya di sini kita tulis 7,5. Nah, kemudian yang bagian depannya ini tadi kalau ini kurangi, kalau ini 9,5 plus 2. Kalau jadi plus minus 2 ya. Ini hasilnya ditambahkan pinggang depan 20 ditambah 11. Jadinya 31,5. Kita tulis di sini 31,5.
atau 31,5 lah ya pokoknya ya. Ini kalau dijumlahkan 9 ini dibagi tambah ini berarti Bunda 11 ya. 9,5 ditambah 2 jadinya 11,5 ditambah 20 31,5. Ini kalau dijumlahkan 31,5 ditambah 39 ditambah 7,5 hasilnya 78. Harusnya ini semua ya. Kalau salah berarti perhitungannya salah. Pokoknya gitu ya. 30 ini harus ini ditambah ini tambah ini hasilnya 78. Intinya gini. Jadi penambahan ini itu dari hasil dibagi 2 dikurangi pinggang depan. Nanti nambahinnya berapa, yang jadi masalah itu paling sulit adalah penambahan bagian paha depan. Jadi gitu ya, seperti itu ya. Dibagi 2 dulu, dikurangi 20, hasilnya tadi 9,5. Nah ini untuk pengurangan dan penambahannya. Kalau belakangnya dikurangi, kalau ini ditambah seperti itu. Nanti coba dihitung lagi. Ada yang nanya. Apa? Silakan aja. 2 di ujung apa ya Mas? 2 di ujung. 2 di ujung apa Mas? Dari mana? Oke. Jadi iya. Ini nanti saya coba jelaskan. Kalau teman-teman celana itu ada perbedaan, biasanya depan ini pola celana bagian depan teman ya, kaki depan. Ini ada penambahan, ini hanya untuk selisih saja. Untuk selisih ini ya. Saya senang kalau ada yang nanya, berarti kan dia memperhatikan, nyimak. Ini total celana itu ada 19, tapi di bagian ini ada selisih 2. Bedanya depan 2. Sebenarnya nggak harus 2 ya. Kadang-kadang kalau untuk celana yang ngepres atau pensil itu cuma 1. Tapi kalau untuk celana yang masih longgar, kalau misalnya saya juga memperhatikan ini. Makanya sebenarnya ini nggak harus patokan 2 ya, boleh 1. Nanti juga hasilnya sama. Misalkan ini 1 ini 22 dikurangi 1 jadi nanti 21. Sama aja ya. Yang penting saya akan berusaha membuat celana dengan keliling 44. Intinya gitu. Syaratnya boleh 1 boleh 2 biasanya nih ya. Kalau yang celana celananya kecil segini, misalkan kecil ngapet gitu bawahnya. pensil banget. Kalau selisihnya 2 ini terlalu banyak. Kelihatan banget. Depan banget. Nah kalau kecilnya cuma 1, kalau celana kecil ininya kan nggak terlalu seimbang gitu ya. Jadi kalau misalkan di bagian kakinya, di lingkar kakinya ini ada 30, tambahinnya cuma 2 biar ngapres gitu, ngepres gitu ya. Kalau ini cuma totalnya bukan 44, ini kan berarti 32 dibagi 2 kan 16. Maka penggunanya 1 saja. 1 sini 15. Sesuai ya, seperti itu. Nah, ini udah dihitung. Kita masukkan ke dalam bentuk calon polanya. Ini sketsanya. Belum paham di paha Mas. Paha. Oke, tak ulangi lagi. Pembagian paha, tak ulangi lagi. Teman-teman kan tadi paha pasnya saya ukur ini ya, 72. 72 teman-teman boleh tambah dulu biar longgar. Kalau di ini langsung, kecuali kalau teman-teman bikinnya celana straight, ngepres banget, tambahnya boleh 3, 4 atau 5 terserah ya. Ini tadi saya tambahkan 6 biar genep saja ya. Buat celana formal biasa ya. Buat celana kalau bahannya mati dan formal gitu ya biar longgar. 7 bulan di ini jadi totalnya 78. Itu pola udah penambahan. Nah untuk bagian depannya kita nyarinya seperti ini. Orek-orek sini lagi aja ya biar gampang ya. Sini juga nggak apa-apa ding. Iya. Jadi 78 kita bagi 2 dulu. Bagi 2 hasilnya berapa? 39 itu kita masukkan ke bagian belakang ini ya. Nah ini tadi kan ini belum isi ininya, ini udah dapat 79, ini masih kosong ininya. Sekarang kita mau isi bagian yang ini berapa penambahannya? 39 kita kurangi pinggang depan berarti dari mana? Dari ini, dari kemarin tadi kan udah itu baru tadi ya, 82 dibagi 2 yang ini 41, kita bagi biar seimbang. Sebenarnya ini boleh 19, ininya 22, yang penting totalnya 82. Jadi 39 dikurangi 20, kurangi 20 ya. Setelah ini dibagi 2 lagi, totalnya 39 kurangi 20 hasilnya 19 dibagi 2 9,5. Nah ini angka ini kita jadikan patokan untuk penambahan dan pengurangan bagian belakang. Untuk bagian belakang ini 9,5 dikurangi 2 hasilnya 7,5. Nah ini ada pengurangan. Pengurangannya kita taruh di bagian depan. Depannya dari sini 20. Jadi depan itu 20 ditambah 9,5 dari hitungan ini ditambah 2 yang kita taruh dari pengurangan depan. Selisihnya tadi ya 2. Nah ini totalnya berapa nih? 22 ditambah 11,5 31,5.
Oke, nanti silahkan diputar-putar atau dilihat, ini bisa lihat seperti itu ngitungnya. Itu hitungannya ya. Nah, sekarang bagaimana di polanya? Mudah-mudahan udah jelas ya. Oke, nggak apa-apa. Saya juga ini dulu mikirnya lama kok. Teman-teman baru ajar sehari, saya mikirnya sebulan. Ngitungnya rumusnya. Iya, nanti insya Allah di-share juga di Saya, Facebook ya. iya, saya ulang di Facebook. Oke, kita lanjut, tak minum dulu, saya haus. Oke. Bunda Ayu baru gabung ya telat. Mboten Bunda, ini baru belajar kok. Monggo silahkan gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti Zubaidah, ketinggalan aku. Tidak Bun, nih banyak juga teman-teman yang baru masuk. Dibuat ke YouTube dong Mas, dari cara ukur sampai selesai. Jadi bisa diulang-ulang lihatnya. Siap Mbak Har. Sinyal di sini putus-putus, nggak mudeng apa yang dijelasin. Ya nanti di-share kembali ya di, di Facebook juga. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada yang nanya 9,5 kenapa dikurangi 2? Nih. Tadi yang hasilnya setelah kenapa harus pengurangannya 9,5 plus minus 2 gitu ya. Ini sebenarnya formula dari saya nggak tahu, mungkin suatu saat akan berubah, mungkin jadi 2,5. Tapi ini cara paling gampang buat saya. Jadi ini sudah saya buktikan beberapa kali. Untuk pembuatan polanya itu paling enak ngitungnya seperti itu. Mungkin ini belum angka, ini konstanta ya teman-teman ya. Jadi ini belum baku 2 cm tadi ya. Yang setelah ini mana tadi? Setelah hasilnya 9,5 terus dikurangi, teman-teman ada yang nanya, ini kenapa 9 dikurangi 2,5? Ya ini kan kurangi 2 ya, 9 dikurangi 2 jadi 7,5, yang ini ditambah 2, kenapa 2 enggak 3 gitu ya? Itu untuk perkiraan saya saja ya sebenarnya. Mungkin kalau teman-teman 3 juga nggak masalah, tapi kalau 3 terlalu banyak menurut saya. Mungkin ada pengecualian nanti untuk model lain, tapi untuk saat ini kalau untuk pemula dengan rumus seperti ini udah top. Udah ini enak gitu ya. Nanti saya akan coba cari formula lain, tapi intinya seperti itu. Silahkan aplikasikan saja ya. Terus terang saja rumus, teman-teman ada yang nanya ya, cerdas ya, memang dia memperhatikan. Dikurangi plus minus 2 itu dari mana? Itu sementara baru riset saya saja ya. Istilahnya ya penemuan saya. Kalau saya tadinya sudah coba 3, kenapa 1 gitu ya. Hitungannya saya belum ketemu, tapi untuk perkiraan saja. Tapi ini biar lebih gampang. Oke, kita lanjut untuk pembuatan polanya. Oke. Ini sketsanya, jadi teman-teman nanti akan ada. Jadi kalau udah ada seperti ini, bikin pola di kertas gede itu gampang, nggak usah mikir. Kita masukkan datanya. Dari yang paling bawah nih, 22 lingkar bawah, 24, ini berapa tadi? 39. Kita masukkan di sini. 22, ini kan garis bawah. 22. Maaf, yang depan, Ding. Yang kita masukkan yang depan teman-teman ya, bukan yang belakangnya. 20 ini kan yang merah ini ya. 20 kita masukkan 22. Nanti kan untuk penambahannya 31,5. 31,5. Nah, ini 7,5 itu kita letakkan di sini. 7,5 yang tadi dihitung ya. Ini juga sama 7,5. Ini untuk penambahan. Soalnya depan belakang, jadi nanti kan dilipat nih. Kenapa harus 2 kanan kiri? Soalnya seperti ini. Walaupun pola kelihatan dari depan ini cuma 2 cm, tapi kalau ini dijembreng ke sini kan dilepas set. Nah, ini nanti ada 2, di sini 2. Sebenarnya kan kalau diletakkan ini kan simetri. Ini 2 cm, ini kan 1, tapi kan udah dijahit ya. 2 sini, 2 sini. Makanya di sini ada tambahannya 2. Di sini 2. Di sini 2, di sini 2. Seperti itu ya. Kalau penambahannya cuma 1 itu berarti 1 gitu ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Pesak nalohnya di sini. Dari tinggi ke sini. Oh ya, ban pinggang 3,5 teman-teman. 3,5. Maksudnya ban pinggang itu yang ini kita hitung dulu ya. Kalau teman-teman ban pinggangnya 5 cm, kalau ban yang gede ya berarti tulisnya 5. Ini untuk data saja ya. Ban gede, ban trek. Iya, ban trek gitu ya. Tapi biasanya standar 3,5. Maka untuk tinggi ini dari pesak yang ini 30,5 dikurangi 3,5. Ini kalau 30,5 menurut pengalaman saya, ini pesak ini hitungannya belum final teman-teman. Jadi masih perkiraan, saya belum menemukan rumus yang pasti, tapi ini udah paling enak menurut saya. Buat pemula biar tahu, kalau 30 menurut pengalaman saya agak ketinggian, saya akan bikin genapan 30 saja ya. Kalau 30,5. Jadi 30 dikurangi 3,5 totalnya berapa Bun? 26,5. Oke, nanti 20,5. Oke, kemudian di sini 7,5 plus
Sampai nanti saja pas di pola, kemudian naiknya nanti 6. Nah, ini badan depan tadi berapa sih? 20 ya? 20. Yang belakangnya 21. Ini yang ini ya 21 di sini yang biru. Kenapa saya jadikan ini merah dan biru? Biru biar gampang. Biar buat membedakan. Iya, kalau sama nanti bingung teman-teman. Jadi nanti polanya kira-kira seperti ini. Ini gambarannya. Oke, kita aplikasikan. Oh ya, pasti ada yang nanya. Lah itu pinggulnya belum dihitung. Pinggul ngitungnya nanti pas pembuatan pola. Soalnya ada penyesuaian. Kalau langsung di sini agak ribet. Oke? Yuk kita bikin polanya. Aduh, matematika lagi ya. Aku bingung. Fobia kalau udah lihat angka. Jangan lihat matematikanya. Ini tuh sebenarnya gini teman-teman. Yang namanya hitung-hitungan itu sebenarnya cuma bahasa. Bahasa. Kalau guru saya itu bahasa logika. Kalau saya nggak pakai ngitung, gimana caranya nyampeinnya? Tarik ke kanan sekian, tarik ke kiri kan harus ada ukurannya gitu ya. Itu hanya bahasa logika aja gitu. Oh ini kali dia nanya 9,5. Oke 9,5 enggak ya tadi nanya itu 9,5. Kenapa dikurangi 2? Nah maksudnya ini tadi yang tadinya. Oke. Saya jujur. Loading ya jadi ya. Iya jujur saya belum ketemu rumus pastinya. Kalau yang 2 ini bisa suatu saat berubah. Silakan teman-teman dicoba. Makanya kita belajar bersama teman-teman. Silakan dicoba. Kalau ada misalkan Mas Manto itu angka menurut saya kayak yang 9,5 harusnya kuranginya 3. Silakan dikasih masukan ya. Saya terbuka. Saya kan juga ini untuk berbagi gitu ya. Tapi karena saya pikir saya mengerti maka saya kasih tahu. Jadi biar teman-teman ada masukan buat saya seperti itu. Oke. Yuk kita lanjut untuk pembuatan polanya. Sebenarnya kalau teman-teman setelah ini bisa langsung di kain, tapi kalau di kain saya agak susah jelasinnya ya. Kita bikin di pola, di kertas ya biar gampang. Kalau di kain kalau salah ngitungnya biar nyoreknya agak susah. Baru gabung ketinggalan cara ngukurnya. Nanti di-share. Di-share nanti saya share di Facebook atau di YouTube nanti, tapi diedit dulu biar gampang. Kalau seperti ini agak ribet. Yuk kita lanjut. Bentar ya. Kok jadi aus ya saya? Selamat pagi semuanya yang baru gabung. Silakan tap-tap layar ya, share, salin tautan buat teman-temannya biar ikutan belajar bareng di Jamblang Studio. Yang mau check out juga monggo, silakan. Di keranjang belanja sudah kami sematkan ya beberapa pola-pola. Yang mau dilihat-lihat juga bisa monggo. Di TikTok itu kami masih kasih harga promo diskon 50% untuk pola instan buat kalian semua bisa ikut belajar juga menjahit. Oke, kita lanjutkan. Jadi teman-teman yang ketinggalan, jadi ini saya sudah bikin kan tadi ngukur sampai pembuatan pra polanya. Saya pakai 2 warna ya. Soalnya warna merah untuk mewakili badan depan dan yang belakang untuk yang biru mewakili badan belakang. Oke, biar gampang. Soalnya bikin polanya itu 1, saya ini ada kertas 2, nanti saya potong jadi 2 bagian. Rangkap sisan ya Mas? Saya langsung rangkap. Ini kebiasaan saya ya. Soalnya lebih gampang menurut saya seperti ini. Bentar ini biar nggak geser. Saya pakai kertas. Oke. Saya pakai warna merah dulu, teman-teman. Saya buat garis tengah, ini hanya untuk garis bantu saja. Biasanya paling berapa ya? Untuk kalau ini model lumayan lebar dari pinggir. Saya bikin 35 aja mungkin. Dari sini aja takutnya nanti kurang. Ingat ini garis tengah saja, garis bantu. Biar lebih gampang. Kenapa mesti garis tengah? Biar celananya itu nggak melintir. Tadi berapa senti dari ujung? 40. Teman-teman silakan 40 karena ini soalnya agak gede tengahnya ya. Tapi mungkin nanti masih sisa. Saya juga nggak perhatikan berapa ini butuhannya yang ini. Kita buat garis lurus. Pakai penggaris siku. Ya ini buat garis siku saja ya. Biar memastikan siku ininya. Ini untuk bagian bawah. Bagian atasnya panjangnya celana tadi 98. Kita tarik dari 98 sini ya, 98. Kita letakkan di sini, garis bawah. Kita tarik ke atas, teman-teman. 98. Kita tarik di sini. Kita turunkan 3,5 cm. Buat ban. Ini posisi bannya di sini. Pinggang. Oke. Bentar. Saya ukur
Tapi kalau yang atas nggak dipakai sebenarnya karena sudah ada ban nantinya, tapi yang bawah. Jadi ini ukuran yang paling atas ini kita tarik sini yang bawahnya. Oke. Kita ngukurnya di garis yang kedua. Ini yang A, saya kasih B saja ya biar gampang. Untuk ban yang B saja. Ini kurang mendur ya. Bentar. Ini saya agak pelan teman-teman ya, soalnya kan ini saya buat tutorial ya biar tahu. Ya, iyalah. Oke, kita turun garis, cari garis apa namanya paha. Garis paha itu teman-teman boleh lihat di sini tadi kan ada 30,5, tapi saya tadi sudah kurangi karena ini kayaknya kepanjangan menurut berdiri saya. Jadi 26,5 setelah dikurangi 30 dikurangi 3,5 untuk ban pinggang ya, 26. Atau teman-teman boleh langsung dari sini yang paling atas. Ini di 3,5 turunnya jadi 30 langsung 30 cm. Walaupun tadi menggunakan inci, kita pakainya senti yang di sininya. Ini untuk patokan saja. Oke, kita garis set ya. Kemudian untuk lutut berapa sih? Caranya seperti ini. Kalau lutut posisinya teman-teman boleh diukur dari paha ke bawah. Ini dibagi 2, 68 bagi 2 ya. Ini pokoknya dibagi 2 kira-kira, titik tengahnya sini kita naikkan 2 cm kira-kira. Nah, di sini. Jadi panjang ini ke sini dibagi 2, kita naik di tengahnya naik sedikit gitu. Ini untuk posisi apa namanya? Paha. Ya, paha lutut. Maaf, kok paha. Ya. Oke. Kalau udah ada seperti ini lebih gampang sebenarnya nih. Kita ambil titik 31,5. Jadi garis paha yang ini ya. 31,5 kita bagi 2. 31,5 dibagi 2 berarti nah kira-kira di titik tengahnya 15,5 ya. Oke, 31,5. Nah di sini ini berarti bikinnya belakang dulu, depan dulu. Malah depan dulu. Oke. Soalnya ini kan garis merah ya, kalau nanti belakang garis biru. Ini belakang yang depan dulu. Nah ini agak saya panjangkan, nanti kan ada ininya. Oke, ini lututnya tadi kita masukkan ini 22, bawahnya 20 ya. Ini ada ininya, kan ada ditulis. Nah di sini 22, ini bagi 2 ya. Jadi tengahnya 11, 22. Bawahnya berapa? 20. Dari titik 10 ya. Nah sini. Oke. Kita lanjut, kita taruh di atasnya yang ini. Ini nanti untuk pinggangnya di sini posisinya di bawah bannya. Ini kan tadi ada garis berapa nih teman-teman? Ini hanya untuk bantu. 16, kira-kira 16 di sini. 16 kita letakkan di sini. Kita masuk dari sini 16 1 cm. Jadi pada titik 15. Jadi bukannya ini nanti dipakai ya. Jadi ini hanya sama dengan ini, taruh sini kita masukkan sedikit. Ini kita coret ya. Kita gunakannya ini. Kita akan hubungkan dari sini ke sini ke paha sini ya. Oke, menggunakan garis pertama garis lurus seperti ini. Assalamualaikum Mbak Mas. Waalaikumsalam Mbak Sinta, Mas Muhsinin, Mas Manto, aku muridmu. Saya juga temanmu Mas. Oke. Kita belajar bersama ya Mas. Kita belajar ya. bersama. Spil ukuran meja potongnya dong Mbak Mas. Meja potong iki ukuran berapa? Ini berapa ya? Saya udah pernah bikin video di YouTube. Jelas waktu itu lebar. Ini 1,5 panjangnya. Kalau lebarnya ini 1 meter berapa? Tingginya 70 cm. Tingginya 75 ding. 75. Kenapa 75? Yang penting lebih turun dari pusar saya biar gampang. Kalau lebarnya iya. Lebarnya saya bikin 1 meter. Ke sana 1 meter. 1 meter 1,5. Turunnya 75 biar gampang enak. Kalau pengalaman saya sudah bikin meja beberapa kali. Kalau terlalu naik itu agak susah jangkau yang sini. Nah, iya kalau ini kan gampang. Kalau jangkau saya bisa jangkau semua bagian sampai pojok sini saya bisa. Kalau tinggi agak susah. Itu alasannya. 1 meter kali 1,5 tingginya 75. Ya betul. Oke kita lanjut. Ini tadi ini badan depan ya. Kita langsung dari lutut ke ini tadi pakai garis lurus. Kita lanjut pakai garis melengkung.
Oke. Biar langsam. Nah, sekarang dari sini titik yang ini nanti pinggang pas ban ini yang di bawah ban ini kita tarik ke sini menggunakan garis yang melengkung seperti ini. Sisi melengkungnya ya, seperti ini. Kita tarik set. Nah, kemudian kita hubungkan biar langsam pokoknya. Gimana bagusnya. Jadi pakai sisi yang melengkung, saya cari posisi yang melengkung. Nah, seperti itu. Kita urus bagian pinggang depan, pinggang belakang berapa tadi ya? Saya kok lupa. Ini tadi 20 ya, depannya 20, belakangnya 21. Karena depannya saya bikin pas, jadi ya seperti ini. Sebenarnya kalau teman-teman mau bikin yang ada rempelnya, ininya posisinya agak mundur. Tapi ini yang sederhana dulu ya, yang polos dulu. Tanpa ploy ya. Oke, tadi 20 ya. Dari titik ini kita tarik 20. Kalau teman-teman nanti bisa sesuaikan dengan punya sendiri. Kalau depannya berapa gitu ya masuknya 20. Nah, dari yang ini kita masukkan 3,5 cm. 3,5 cm itu ini karena untuk celana yang press biasanya 3,5 saja teman-teman. Ini kebiasaan saja, perkiraan karena pengalaman saya nggak tahu cara ngitungnya yang pasti berapa. Tapi antara 4, 3 biasanya seperti itu. Oke, Mas, untuk pola celana pria sama celana SMA sama nggak polanya? Sama saja sebenarnya ya. Mau ini gini teman-teman ya. Jadi mau wanita, jadi pola itu celana ya. Mau wanita, mau pria sama saja. Yang membedakan apa? Penambahannya. Biasanya kalau wanita kita mengikuti bentuk tubuh. Kalau wanita ini kan ada pinggulnya di sini. Kemudian saya berusaha membuat kaki itu lebih ramping. Kalau cewek, kalau laki-laki saya nggak masalah kayak gini ya, longgar. Kalau saya kayak gini kegedean teman-teman. Biasanya dan dari bagian pinggul nggak mau, makanya harus lebih ngepres. Kalau masalah hitung-hitungannya sama saja seperti itu ya. Alasannya kenapa kalau bikin pola celana cewek itu lebih minggul gitu ya, ini bentuknya. Kalau cowok ini paling nambahnya di sini, dari sini lurus. Set, karena ini tambahannya lebih gede. Oke. Ya, dimengerti ya. Mbak Atik, saya sudah cek out, terima kasih. Oke. Nah, ini dari tadi ini kan 20. Kita turunkan ke garis ini 3,5 ya, turunnya kita tarik garis lurus. Set. Kemudian dari tarik ini hanya garis bantu yang ini ya, kita naikkan 6 cm teman-teman. 6 cm kita bikin melengkung. Bentar, saya melengkungnya enakan pakai ini. Ini saya lagi riset penggaris baru teman-teman. Tapi kalau nanti saya uji coba, kalau udah oke, baru nanti saya teman-teman bisa beli. Tapi ini masih belum oke. Tapi ini untuk sebagian saya bisa pergunakan untuk kerung-kerung lainnya gitu ya. Ini saya desain saya sendiri. Kalau teman-teman itu belinya di mana? Belum dijual, belum ada yang jual seperti ini. Ini desain saya sendiri ya, Jangan Belang Studio. Tapi ini masih riset, mungkin masih 1 tahun lagi. Ya, sabar. Karena kan produk harus fit dulu, baru nanti bisa diproduksi massal. Siap. Oke, kita lanjut. Ini untuk depannya sudah oke teman-teman. Kalau masalah nanti saku, bagaimana kan tergantung model ya, suka-suka. Seperti itu. Pengennya model apa gitu ya? Iya. Kita lanjut untuk badan depan, badan belakang. Nah, ini udah ada datanya yang ini. Berapa penambahannya? Ini 7,5, 7,5, 2, 2, 2, 2 ya. Nah, maksudnya di sini. Jadi ini 7,5 teman-teman. Di sini 7,5. 7,5. Ini nanti longgar caranya teman-teman. Soalnya agak ini banyak. Dan ini 2 cm di sini. 2 cm. Dan di sini nanti 2 cm juga. 2 cm. Oh ya maaf, saya pakai ganti ya. Apa namanya? Spidole, ganti. Untuk badan yang belakang. Iya, badan belakang. Belakangnya biru biar nggak bingung. Oke, kita akan tarik garis seperti ini. Biasanya kalau ini saya nggak nyampe di sini, berhenti dulu. Soalnya kadang-kadang ada perubahan di situ, menyesuaikan bentuk. Lengkung-lengkungannya ya. Iya. Nah, kita tarik garis dari sini ke sini. Kita lihat bentuknya seperti apa. Mbak Isabella hadir, terima kasih Mbak Isabella. Ini kata Mas Candid, Mas, pola saya beli pola jiplak celana pria, kok pas digabung badan depan selalu naik ya Mas? Mas, pas digabung selalu naik-naiknya bagian apanya? Maaf.
bagian pesaknya atau sampingnya nggak sesuai. Oh, kalau dipaksa dipasin jadinya melintir. Oh, nanti saya coba ini deh, agak susah juga jelasinnya ya. Melintir bisa jadi pemotongannya yang kurang pas atau jahitnya. Iya, nariknya bagian kadang-kadang di bagian bawahnya itu dipaksa, nanti udah hampir nyampe malah baru ditarik. Ada seperti itu. Kalau jahit itu harus langsam dari bawah. Kemarin kita juga udah Cara trik jahitnya. menjahit pinggang ya. Oke, ya kita lanjut 7,5 di sini. Jadi kita akan narik dari garis sini, tapi kita posisikan di sini dulu. 7,5 di sini ya, 7,5. Nah di sini titik yang tadi kita coret. Oh ya, nah ini 7,5 kan di sini. Dari yang ini ya, bukan yang titik yang dipakai. 7,5 kita tambahkan 3 cm lagi teman-teman. Nah 3 cm ini sebenarnya kebiasaan saya juga. Teman-teman boleh 2, boleh 4 nggak masalah. Ini untuk miring sininya. Kemudian kita pakai penggaris, tapi yang sisi lurusnya ini teman-teman, yang ini kan ada melengkung seperti ini. Triknya ya. Jadi ini agak melengkung banget, ini agak lurus. Yang sini dibalik seperti ini. Nah seperti ini. Biasanya kebiasaan saya, yang paling penting itu kalau dirasa ininya nyampe arah ke sini. Ini kalau ke sini terlalu apa namanya? Pokoknya titik yang ini ya, yang dalam. Nah, maka angkanya itu biasanya di penambahannya 3 cm. Ini hanya angka penambahan saja teman-teman, jadi biar miring ke sini. Oke, tak seperti ini. Teman-teman itu harus sambil praktek ya kalau seperti ini belajar. Ini kita coba sesuaikan. Oke. Nah, makanya ini ada sedikit perubahan teman-teman, biar ketemu langsam. Kenapa tadi berhenti di situ ya? Oh ya, ini kalau langsung seperti ini. Oke, saya akan coba kalau langsung. Nah, di sini dia akan langsung ke sana. Saya akan berusaha ininya biar langsam, tapi biasanya berhenti di sini. Tapi kalau mau dilangsangkan nggak apa-apa langsung ya. Nah, ini saya akan menemukan titik ininya biar pas dulu. Biar apa namanya langsam gitu ya. Kalau ini kan tadi, nah kalau ini nggak nugel, pokoknya biar seperti itu. Ya, dimengerti. Oke, ini ada perubahan sedikit kan. Di sini nambah sekitar apa namanya 0,5 cm. Ya tapi namanya celana nggak harus hitungan detil sekian senti persis gitu ya, nggak seperti itu. Ini ada perubahan sedikit, hanya untuk menyesuaikan saja bentuknya biar nggak maksa banget. Oke, kita ukur lagi untuk bagian belakangnya. Belakangnya kita naikkan kurang lebih dari yang titik sini saja nih ya, tengah. Pokoknya sini 6 cm. Ini hanya untuk perkiraan dulu, supaya sebenarnya masih ada penyesuaian nanti. Kita tarik dari titik ini teman-teman, lutut, tarik ke pinggang. Ini untuk mengetahui belakangnya itu biar pas. Nih tak ukur, biar nggak panjang belakangnya. 59 kurang sedikit, kita letakkan di sini. Nah, di sini kira-kira. Jadi posisinya itu nggak lurus seperti ini teman-teman. Kalau misalkan teman pakai garis lurus, nah bukan lurus di sini sampai sini tuh enggak. Jadi agak turun sedikit biasanya kalau belakang itu. Soalnya biar sama ketemu ya. Kita tarik dari garis sini ke sini, naiknya sekitar 6 cm teman-teman. Bisa 5, 6 atau tergantung ukuran. Kalau semakin gede semakin naik. Oke. Kita cari ukuran pinggulnya. Oke. Nah, ini cara ngitungnya seperti ini. Pinggulnya totalnya tadi ada sini, teman. Makanya kenapa pinggul kok belakangan nggak langsung ditulis? Saya nggak bisa kalau nulis langsung di sini, harus lihat ininya butuhannya. 114 ya. Saya tulis di mana ya enaknya? 114 dibagi 2. Biar separohnya saya gitu ya, biar gampangnya berapa? 657 ya. Oke. 57 kita tarik dulu. Oh ya, tadi turun kita pakai ukuran turun pinggul ini mau. Tinggi pinggul ya 17 cm ya. Kita cari titik 17 cm dari bagian ini pinggang kan, atau dari sini boleh 17. Nah, di sini. Ini untuk pinggulnya. Yang sini juga 17. Ini dari ini ya, pokoknya dari pinggangnya yang atas itu berapa? Sini. Nah, yang ini juga kira-kira di sini titik senya 17. Kalau yang ini berhubungnya naik 3 cm, kita cari perkiraan naik 6 cm di sini. Pokoknya ke arah sini. Nah,
Ini ukuran pinggulnya teman-teman. Posisinya di sini. Jadi pinggul itu panjangnya dari ini. Saya pakai garis dulu sama Pak ya. Tak titik-titik. Di sini posisi pinggul. Kemudian kita akan mencari garis ini ke arah naik sana. Cara ini kalau bikin sana nggak usah kayak gini, hanya untuk ini kan untuk belajar ya. Ini biar teman-teman nggak bingung. Dari titik ini kita ukur berapa? Pokoknya biar ketemu 57. Ini ada berapa sih? 25 ya. Boleh-boleh teman dipegang seperti ini 25. Kita letakkan di sini. Kita arahkan ke sana 57 gitu loh. Nah, 57 di sini titiknya. Jadi nanti pinggulnya itu pas ketemu biar ini. Nah, segini kita ambil garis siku. Ini ada sikunya. Pokoknya biar gampang. Kita letakkan di sini. Kita posisikan dari ini ke bawah. Kita cari posisi yang paling enak. Yang enaknya gimana Pak? Lah enaknya priye yo. Gini, biasanya ini kan ada garis paha. Ini kalau minimal di sini pas atau masuk sedikit. Kalau celananya ini penambahnya agak banyak tadi, maka dari sini saya masukkan 1 cm. Kalau penambahnya cuma 3 cm, saya paskan di sini. Maksudnya posisi miringnya ini loh. Nah, ini ya gitu ya. Kita coba dulu ya. Oke, kita ukur ke sini. Kedua, juga kita memperhatikan bentuk siku dari ini. Kalau misalkan posisinya nanti teman-teman mendapatkan seperti ini, maka ini berarti kurang miring. Siku terhadap garis ini ya, biru yang ini ya, maka posisinya kurang seperti ini. Yang bagus itu seperti ini kira-kira. Di jarak ini kita dapatnya 1 cm. Oke, kita tarik. Paling gampangnya kalau ini kita masukkan 1 cm. Kalau untuk yang besar, kalau dalam artian penambahannya, tadi kan ini penambahannya lumayan banyak nih di bagian paha. Ya, karena badannya agak besar. Kalau penambahnya cuma 3 cm, saya posisinya pas di sini biasanya, sama dengan badan depan. Oke, saya masukkan sini. Nah, ini untuk garis bantu atau garis pinggang belakang ke posisi pinggul ya. Jadi melewati garis ini. Set, sini. Kita tarik menggunakan garis melengkung. Soalnya kalau pakai garis ini saya agak sulit gitu ya. Ini kurang jelek yang ini. Maka saya bikin penggaris ini ya biar gampang. Teman-teman kalau nanya, "Mas itu belinya di mana?" Belum dijual sekali lagi. Masih riset ya. Nah, ini dari garis pinggul tadi kita masuk melengkung set ke arah belakang dan seperti ini. Ini biasanya turun sedikit sekitar setengah senti. Soalnya biar ininya sama ke sini. Yuk, ini udah jadi untuk depannya. Pasti teman-teman nanya, itu pesaknya pas nggak 78? Mana tadi ya? 78. Sebenarnya kalau untuk panjang ini itu untuk patokan, untuk tinggian ini. Kalau untuk mengenai panjang ini nanti 78 belum tentu pas. Dalam artinya pasnya gini. Soalnya ini kan ini hanya masalah panjang tergantung kerongkongannya ya. Kalau teman-teman ditarik ke arah sana nanti dia lebih pendek. Kalau belakangnya penambahannya banyak lebih lebih panjang lagi. Kita coba aja hitung berapa ya? 78 enggak? Tapi sebenarnya saya nggak terlalu merhatikan. Yang paling penting itu tinggi pesaknya. Kalau panjang ini saya nggak terlalu ngitung banget gitu ya. Tapi kalau misalkan terlalu pendek, saya kasih tambah di bagian sininya naikkan. Kita ukur saja nih, coba ya. Dari titik ini 7 cm. Oke, pesaknya ada berapa? Itu pun hanya di pola. Kalau di celana nanti setelah dijadi melar lagi biasa nih. 37. Kita hitung. Itu berarti gabungan pesak depan belakang ya. Iya, ini ada 80 teman-teman. Totalnya ada 80. Kalau tadi menurut hitungan ini 78 kelebihan, enggak masalah. Soalnya kan ini kalau teman-teman pengen pas banget, ini tinggal digeser lagi pas di sini. Nanti gini ya. Yang tadi kan ini. Ini tadi sini. Kalau pengen pas lagi, geser ke sini. Nanti hasilnya lebih mendekati ini, mungkin 79. Tapi saya nggak terlalu penting. Yang penting itu kemiringan ini masih dapat. Jadi ini nggak ngepres banget seperti ini. Dimengerti ya? Jadi jangan terlalu berpatokan. Yang penting tingginya ini nggak terlalu panjang, terlalu pendek gitu. Tinggi dalam arti ini ya, tinggi yang ini 26,5 ini, atau tinggi dari yang ini ke sini. Seperti itu. Oke?
Bentar, sebelum lanjut, saya mau minum dulu teman-teman. Oke, terima kasih semua yang udah gabung. Mbak Isabella, halo selamat pagi. Mbak Dian Untari, sangat jelas, sangat detail dan jelas. Matur nuwun. Hadir, maaf telat nih. Tidak apa-apa bun. Ayo share-share, tap-tap layarnya. Bagikan tautan, salin link ya buat teman-temannya yang lain juga biar ikut belajar bersama di Jamblang Studio. Ini lagi membuat pola celana wanita. Mbak Inem Reok, halo. Taiwan menyimak, telat hadir. Celana cewek atau cowok? Ini buat cewek ya Mbak. Mas mau tanya pola jeplak celana SMA itu sudah dengan kambuh belum? Belum. Untuk pola semuanya belum dengan kambuh. Soalnya penambahan kambuh tiap penjahit itu beda-beda. Sekali lagi, buat teman-teman, ini sedang bikin pola seperti ini ya. Celana seperti ini, nanti kita akan belajar sampai jadinya. Sampai jahitnya ini tahapan pembuatan pola, banyak ketinggalan. Nanti tadi saya udah mulai dari pengukuran ya Bun ya. Dari pengukuran, pembuatan pola, perhitungannya. Lumayan lama, detail ya, pokoknya hampir 2 jam. Nah, nanti kita akan bikin seperti ini sampai jadi nantinya ya. Dari cara jahitnya juga. Ini sudah disediakan kainnya. Tadi udah pemotongan ini, saya akan potong polanya. Jadi seperti apa jadinya sih? Nah ini. Oh ya, tadi kan belum dihitung. Untuk bagian belakangnya berapa? Belakangnya tadi kan kita membutuhkan cuma 21 teman-teman ya. Kita hitung berapa nih? Ada 27,5 lebih. Kita butuhkan cuman ini. Nah nanti sisanya bagaimana? Ini nanti dikupnat. Tapi nanti ya setelah saya potong dulu. Bentar, tak potong dulu ini polanya teman-teman. Cara motongnya seperti ini. Kalau pola ini. Buat yang ketinggalan ini 2 lapis ya. Oh iya ini 2 lapis. Nah. Soalnya buat depan dan belakang. Iya. Ini terlalu ke sana, saya harusnya agak sini. Kapan live lagi Mas? Saya bisa persiapkan alat-alat, jadi terlambat live-nya. Nanti silakan cek di grup lagi ya. Kalau di grup saya share coba ini ya. Nanti saya akan coba jadwalkan. Soalnya saya untuk live ini masih belajar teman-teman. Belajar menentukan ritme waktunya yang nyaman ya. Tapi yang penting silakan gabung di grup atau di fanpage. Biasanya ada ini ya pemberitahuannya. Ya, nanti ini insya Allah kita share juga di Facebook ya. Iya, nanti saya upload ulang. Jadi teman bisa download atau bisa disimak lagi. Buat semuanya belajar membuat pola celana. Oke, saya potong dulu. Ini potongnya bagian yang biru ya atau yang luarnya dulu? Yang bagian belakang dulu ya berarti. Iya, dua-duanya saya potong semuanya. Jadi nembus. Sekaligus. Ya, nanti saya potong ulang lagi untuk yang depannya. Lambat tapi hadir Pekanbaru Mas. Selamat datang Mbak. Siapa ya ini? Inisial D. Pekanbaru. Oke, selamat bergabung Mbak Sinta. Pola setelan anak ada enggak? Jangan yang piyama. Setelan anak perempuan atau laki-laki ya? Kalau untuk anak perempuan ada pola kulot. Atasannya jangan yang piyama, berarti apa ya? Kalau anaknya laki-laki bisa pakai celana SD. Itu dia nanti sesuaiin usianya. Atasannya bisa pakai kemeja. Kalau piyama itu bisa buat anak laki-laki dan anak perempuan ya Bun. Bunda Maisoroh baru gabung. Mbak Lucy, kata Mbak Lucy, apa bedanya pola celana SMA dan celana pria? Sama saja ya sebenarnya, sama saja. Hanya saya penamaannya saja biar gampang gitu aja ya. Kalau untuk desainnya sama saja sebenarnya. Cuman kalau untuk SMA saya kan untuk ada saku tempelnya. Sebenarnya itu boleh dipakai, boleh enggak, bisa dipakai. Yang penting patokannya pinggangnya saja, lihat gitu pemakainya. Secara hitung-hitungannya sama saja lah ya ini. Mau celana pria SMP ya sama aja. Dan kalau untuk anak sekolah, wanita dan pria itu nggak beda jauh, sama saja celana ya. Kalau yang pakai celana tapi saya potong yang biru dulu. Dan ini saya potong yang sini, soalnya kan biar ini nggak kena. Oke, ini nyimpang di sini.
Bentar, tak lagi. Kita ambil dulu. Nah, ini yang depannya, ini yang belakangnya. Belakangnya ini perlu digaris lagi sedikit. Saya tadi bersinggungan sama ban depan. Set gini. Nah, kita potong lagi. Ini belakangnya, kita potong depannya. Depannya kan yang merah ya. Ikutin yang garis merahnya. Iya. Yang bagian depan. Yang buang yang bagian. Jual kertas, pola jiplakkah yang transparan ada, Bun? Ada. Bunda Sinta kalau untuk anak-anak perempuan bisa pakai celana kolor anak juga bisa ya. Kalau kolor itu dia unisex sebenarnya. Bisa untuk anak laki-laki, anak perempuan. Atasannya ada pola dasar anak perempuan tapi dia sebatas pinggang ya. Iya. Nanti ke bawahnya bisa Bunda kreasikan. Celananya ada pulot anak juga. Bunda Sri Rahayu, waduh ketinggalan tutorial. Tidak apa-apa Bun. Ini juga temennya banyak yang baru gabung. Oh ya, mungkin lain kali saya boleh live, teman-teman boleh sediakan materinya, maksudnya gini. Nanti teman-teman saya minta untuk kirim data pinggangnya berapa punya teman-teman ya. Jadi dari teman-teman saya bikinkan polanya live, hitungannya berapa gitu ya, biar belajar langsung. Tapi nanti saya jadwalkan biar ada teman-teman, oh ini kalau celana saya bikin polanya seperti itu gitu. Kan nanti saya ajarkan cara ngukurnya ya. Kalau ini tadi dari tim JS Tante Rizky, saya buatkan polanya. Pola celana anak SMP atau SMA ada Bun. SMP. Sebentar ya. Ini ada pola SMP, ada pola atasan dan celananya. Kalau mau check out banyak sekaligus, misalnya lebih dari satu item, Bunda bisa masukkan ke keranjang terlebih dahulu, pilih variasinya mau yang size apa, nanti masukin ke keranjang, nanti pilih lagi variasi pola lainnya, masukin keranjang. Kalau sudah semuanya baru buat pesanan atau check out bersama. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan kita akan membuat kupnat belakang. Ini untuk badan depannya. Badan depannya saya hitung dulu. Tadi kan udah nggak usah dihitung ya. Tadi udah 20 cm. Depannya 20. Maka belakangnya 21. Tadi kan tapi masalahnya ini kan lebar banget. Kita hanya membutuhkan 21. Posisi kupnatnya di mana sih? Kupnat itu ya belum tahu. Seperti ini saya tunjukkan. Berhubung ini depannya nggak ada kupnatnya teman-teman, jadi modelnya sebenarnya sama saja. Kalau dikasih kupnat tinggal kasih kupnat, ininya agak lebar, tapi lain kali saya jelaskan lagi biar nggak kepanjangan. Ini kupnat itu seperti ini. Nah ini ada ini celana, ini kan celana ya, ini ada kupnat belakang seperti ini. Ini ada dua, sebenarnya boleh satu. Kalau fungsinya buat apa kupnat? Fungsinya untuk membentuk, jadi gini, membentuk dalam arti gini. Kalau kita hanya membentuk dari, kita membutuhkan 21. Kalau kita mau potong dari sini, kita melengkung sini kan nggak mungkin, jelek ya. Maka solusinya kita kasih kupnat, jadi supaya pinggulnya tetap, nah, tetap, tapi ininya pas. Makanya di kupnat seperti itu ya, gambarnya seperti itu. Kita hitung posisinya seperti ini. Untuk kupnat itu seperti itu posisinya. Oke, kita bagi dua, kira-kira di sini. Ada, ini kan ada 28 lah kira-kira. Di sini kita masukkan ini samping sekitar 1,5 di sini. Ini titik tengahnya. Kita ambil posisi 3,5, 7 kanan kiri. Atau 8 boleh ya. Jadi di tengahnya ini dari bagi dua dulu, ini di tengah kegeser ke sini. Nah, ini kita bikin dua kupnat. Kalau kupnatnya cuma satu di sini. Kalau cuma satu ya, karena ini lumayan banyak. Ini ada 27,5.
dikurangi 21 ya, berarti 6,5. Kupnatnya itu 6,5. Maka saya bagi 2, kalau 6 cm kan nggak mungkin ke sini gitu ya. Maka saya bagi 2, solusinya seperti ini. Intinya kita buat perkiraan saja biar posisinya di belakang gitu ya, 2 garis. Jaraknya ya sebenarnya nggak boleh 8 atau boleh 6 juga nggak masalah, jarak antara 2 garis ini. Nah, turunnya berapa? Jangan panjang-panjang ya, paling 8 cm saja cukup. 8 cm. Jadi yang ini kita 3 cm bagi 2, kira-kira 3 cm lebih sedikit ya, soalnya biar ini 3 cm lebih sedikit. Nah, ini untuk kupnatnya seperti ini. Kalau di depannya ada kupnatnya, kita taruh di depan sebenarnya, tapi ini belakang saja. Sama saja kok hasilnya. Mahal di ongkir. Mbaknya ada di mana ya? Ini pengiriman dari Pekalongan. Kalau mau hemat ongkir atau dapat subsidi ongkir, jenengan bisa ambil beberapa pola. Iya. Kalau mau lebih mahal ya, kalau apalagi datang ke sini ya lebih mahal. Iyalah kalau datang ini ya. Coba order beberapa pola. Minimal kayaknya kalau di TikTok itu 30.000 atau 40.000, nanti jenengan udah dapat subsidi atau gratis ongkir biasanya kayak gitu. Semakin banyak belanja atau 90.000 nanti dapat free ongkir biasanya dari TikToknya. Untuk dapat subsidi ongkir atau harga promo dari TikTok biasanya jenengan tap-tap layar salin tautan begitu. Tapi kadang-kadang berapa sih 15.000 ya? Iya. Kirimnya 30.000. 15.000 untuk pola satu itu udah murah meriah. Yang paling penting itu teman-teman jangan lihat 50.000-nya ya. Saya pikir ilmunya. Kedua investasi ya, lebih ke investasi. Saya belajar menjahit ini, bikin desain seperti ini itu membutuhkan waktu tahunan. Iya, betul. Kalau teman-teman beli pola di studio, bikin sendiri cuma berapa bulan itu sudah bisa bikin sendiri, udah bisa belajar. Saya ajarkan itu investasi jangka panjang ya. Itu ada cerita teman-teman Jamlas Studio yang tadinya nggak bisa apa-apa karena ikut belajar di Jamlas Studio, ya modal kuota, mungkin numpang wifi tetangga ya, tetap ada modal nggak, bukannya gratis. Itu bisa belajar, sekarang udah punya jahitan, sudah nerima sampai kewalahan. Itu saya senang sekali dengernya. Itu investasi, jadi jangan lihat berapa waktu lamanya. 50.000, saya pikir 50.000 kalau buat beli bakso udah habis, itu nggak ada sisa. Kalau buat beli pola belajar, insya Allah manfaat, bisa membantu merubah nasib gitu ya, seperti itu. Jadi lihatnya harus secara luas, jangan cuma lihat ongkir, gara-gara ongkir 15.000 kok jadi dibatalkan itu, nggak usah lah, mendingan cari yang murah. Yang penting itu kan ilmunya, bukan masalah ini kertas berapa gitu. Ya pun monggo dicoba. Ya, oke. Ini teman-teman, jadi polanya udah jadi. Tadi udah saya kupna di sini. Nah, nanti kita akan praktekkan untuk pembuatan potongannya di kain. Tapi nanti ya, ini saya udah 2 jam, udah lumayan capek. Kita akan lanjutkan nanti. Saya sudah siapkan kainnya seperti ini, banyak ketinggalan. Jadi saya tadi akan membuat celana yang seperti ini. Ya, kita akan belajar ya, pokoknya belajar bersama seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kainnya saya sudah siapkan, tapi nanti ya habis istirahat nanti kita lanjutkan. Mungkin kalau nggak nanti besok ya, nanti saya share lagi, kita lanjutkan pokoknya. Insya Allah biar sampai jadi seperti ini. Ya, oh ya, silakan yang pengen dapat info ini bisa gabung di grup. Tapi kuotanya nggak tahu udah penuh kali ya, saya nggak ini. Kalau enggak ya pokoknya follow TikTok saja ya. Nanti kan kalau live biar dapat. Kalau enggak follow di Jamlas Studio fanpage. Yang paling penting ya follow subscribe YouTube ya. Nanti ada notifikasi untuk pemberitahuan info tentang seputar belajar menjahit di Jamlas Studio. Oke, saya sudahi. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Terima kasih buat yang sudah order, semuanya order pola yang udah check out tadi, udah banyak. Udah gabung ini ikut belajar bersama. Udah ikut belajar menjahit, semoga bermanfaat. Silahkan di share ke lainnya, diinfokan Jamlas Studio sekarang udah ada live-nya. Kalau dulu kan nggak pernah, sekarang udah live. Saya berusaha live, ngajar langsung, gratis ilmunya. Modal kuota ya Bun? Iya, bukan gratis deh, ada modal kuota. Oke teman-teman, kita sudahi dulu untuk live kali ini. Kita akan lanjutkan pada kesempatan lainnya. Saya Sumanto dan istri saya, aku Bunda Ani. Bunda Ani yang pegang kamera. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.